Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rohan. Jadi di video kali ini adalah bagian keempat dari latihan soal persiapan ke SMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, sebelum kita membahas soal-soal pada video kali ini, kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kepada kami agar lebih aktif dan produktif ke depannya untuk membuat video-video pembelajaran tentang matematika terutama untuk materi Olimpiade. Oke, kita lanjut saja pembahasan pada video kali ini dimulai dari soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini kita baca yuk soalnya bersama-sama. 5 windu ditambah 12 semester dikurang 2 dekade itu sama dengan titik-titik bulan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, adik-adik tentunya harus mengetahui definisi dari masing-masing kata yang ada di soal ini. Jadi mulai dari windu, semester, dekade itu sebenarnya berapa bulan sih masing-masing dari mereka itu. Kita mulai dari windu. Jadi windu itu adalah satuan waktu di dalam matematika yang berarti satu windu itu adalah setara dengan 8 tahun. Berarti ketika 5 windu yang ada di soal ini itu akan setara dengan berapa? Jadi benar, 8 ini dikalikan dengan 5 yang ada di soalnya, maka kita peroleh hasilnya adalah 40 tahun. Nah, tetapi karena di sini satuan yang diminta adalah dalam bulan, maka kita harus kalikan dengan banyaknya bulan dalam satu tahun. Jadi, ingat, satu tahun ada 12 bulan, maka kita kalikan saja 40 dikali 12 itu adalah 480 bulan. Jadi, 5 windu itu setara dengan 480 bulan. Kita lanjut ke satuan waktu yang berikutnya, yaitu semester. Jadi, semester ini, kalau misalkan kita tuliskan satu semester ternyata setara dengan berapa bulan kira-kira? Ya benar, 6 bulan. Nah, berarti dalam soal ini kan dituliskan 12 semester ya. 12 semester berarti kita akan kalikan 12 ini dengan 6 bulan, maka kita peroleh hasilnya berapa? Jadi hasilnya adalah tidak lain tidak bukan adalah 72 bulan. Jadi untuk yang 12 semester itu setara dengan 72 bulan. Lanjut, di sini ada satuan waktu dekade. Jadi satu dekade itu sebenarnya setara dengan berapa bulan sih? Jadi satu dekade itu ternyata setara dengan 10 tahun. Ya, 10 tahun. Jadi untuk soalnya ini 2 dekade itu setara dengan berapa tahun? Ya benar, 10 dikali 2 atau setara dengan 20 tahun. Untuk ke bulannya berarti kita harus kalikan ini dengan 12 bulan karena satu tahun adalah 12 bulan. Maka diperoleh hasilnya adalah 240 bulan. Kemudian, apakah selesai di sini? Tidak, karena kita harus mengoperasikan soal ini terlebih dahulu sesuai dengan yang diminta. Jadi 5 windu itu kan tadi 480 ya. Jadi kita harus tambahkan dengan yang 12 semester atau setara dengan 72 bulan. Nah, kemudian kita kurangkan dengan ini 240 bulan karena 2 dekade itu setara dengan 240 bulan. Kita tulis dikurang dan 240. Kita tinggal operasikan deh. 480 kurang 240 adalah 240. Kita jumlahkan dengan 72, maka hasilnya adalah 312 bulan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C, yaitu 312 bulan. Semoga adik paham ya. Jangan lupa dihafalkan satuan-satuan waktu dalam matematika lainnya kalau misalkan tidak ada di sini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini yuk kita baca soalnya bersama-sama. Ibu Aisyah hendak membeli kain untuk membuat seragam sekolah ketiga anaknya. Untuk anak pertama, kain yang dibutuhkan seluas 2 meter kuadrat. Sementara untuk anak kedua adalah 3/4 dari luas bahan untuk anak pertama. Dan untuk anak ketiga, 1/2 dari luas untuk anak pertama. Jika harga kain yang dipergunakan adalah Rp70.000 per meter pangkat 2, maka biaya yang diperlukan untuk membeli kebutuhan kain tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mencari tahu terlebih dahulu masing-masing bahan yang digunakan anak kedua dan juga anak ketiga. Jadi, patokannya adalah bahan untuk anak pertama. Jadi, kita tuliskan untuk anak pertama itu bahan yang digunakan adalah 2 meter pangkat 2 atau 2 meter persegi. Ini adalah patokan kita. Nah, kan di sini tuliskan anak kedua adalah 3/4 dari luas bahan untuk anak pertama. Jadi itu yang digunakan. Maka kita bisa tuliskan menjadi kalau untuk anak kedua
hitungannya seperti ini. Jadi 2 meter pangkat 2 miliknya anak pertama itu dikalikan dengan 3/4 yang dikatakan di soalnya. Berarti dikalikan dengan 3/4. Maka kita peroleh, kita kali 2 kali 3 dapatnya 6. Berarti 6/4 meter pangkat 2. Ketika disederhanakan jadinya adalah 3/2 meter pangkat 2 atau setara dengan 1,5 meter pangkat 2. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk anak yang ketiga. Kita baca dulu soalnya. Di sini apa sih yang dikatakan di soalnya? Di sini dikatakan di soalnya untuk anak ketiga setengah dari luas untuk anak pertama. Jadi tetap patokannya adalah dari anak yang pertama. Berarti 2 meter pangkat 2 itu dikalikan dengan 1/2 yang ada di soalnya tadi. Kita hitung 2-nya dicoret, maka sisanya adalah 1 atau hasilnya 1. 1 kali 1 adalah 1, maka diperoleh hasilnya adalah untuk anak ketiga bahan yang digunakan adalah 1 meter persegi. Nah, setelah semuanya sudah kita peroleh, untuk mendapatkan biaya totalnya, maka kita harus jumlahkan semuanya. Jadi ininya dijumlah, cari totalnya. Jadi totalnya adalah 2 meter pangkat 2 ditambah dengan 1,5 meter pangkat 2 ditambah dengan 1 meter pangkat 2 diperoleh hasilnya adalah 4,5 meter pangkat 2. Untuk harganya kita tinggal kalikan deh. Kita kalikan 4,5 itu dengan 70.000 yang ada di soal. Jadi kita kalikan, kita peroleh hasilnya adalah berapa? Jadi hasilnya adalah Rp315.000. Jadi kalau misalkan kalian tidak percaya, coba kita hitung 7 dikali 45, 5 kali 7 5 ingat 3, 4 kali 7 28 tambah 3 315. Maka benar jawabannya adalah Rp315.000. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah opsi yang B, yaitu Rp315.000. Semoga adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 ini, ayo coba kita baca yuk soalnya bersama-sama. Jumlah angka penyusun dari 6.473 adalah 2. Karena 6 tambah 4 tambah 7 tambah 3 sama dengan 20 dan 2 tambah 0 sama dengan 2. Jumlah angka penyusun dari banyak ayat surah Al-Baqarah adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan ini tentunya adik-adik harus mengetahui masing-masing total ayat dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sampai dengan surah An-Nas. Nah, untuk soal yang di sini yang kita butuhkan adalah banyak ayat pada surah Al-Baqarah. Jadi untuk surah Al-Baqarah ini ternyata setelah kita cek di dalam Al-Quran ada total sebanyak 286 ayat di dalamnya. Berarti kita akan mengecek dengan cara pengecekan angka penyusun seperti yang ada di soal ini. Kan ini ada soalnya 6.473 dikasih contoh. Kenapa bisa dapat 2? Karena ketika digit-digitnya dari 6.473 ditambah dapatnya 20. Nah, 20 ini dijabarkan lagi jadi 2 tambah 0, barulah dapat angka 2-nya. Maka kita akan melakukan proses yang sama seperti itu. Jadi 2 tambah 8 tambah 6, ini kan hasilnya adalah 16 ya. Nah, 16-nya ini kita jabarkan lagi, berarti menjadi 1 tambah 6. Maka kita peroleh angka penyusun dari 286 ini adalah angka 7 yang ini. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah opsi yang C, 7 jawabannya. Sangat mudah kan? Nah, jadi itu dia tadi 3 latihan soal untuk video kali ini. Bagian keempat dari latihan soal persiapan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, kalau misalkan kalian anggap video ini bermanfaat untuk adik-adik semua untuk persiapan KSM tahun ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.